Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Fernanda Putra. Di sini saya sebagai penyimpul materi yang akan menyimpulkan materi dari tema kelompok 3 mengenai profesi dan profesional. Dari pemaparan materi yang dijelaskan kelompok ketiga mengenai profesi dan profesional, dapat saya simpulkan. Yang pertama, pengertian pekerjaan dan profesi. Pekerjaan adalah hal yang harus dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan pekerjaan tidak mengandalkan keahlian dan pengetahuan khusus. Sedangkan profesi berasal dari kata profes yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tepat. Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi, contohnya guru, dokter, tentara, dan lain-lain. Selanjutnya, karakteristik pekerjaan dan profesi. Karakteristik pekerjaan yaitu untuk memenuhi kehidupan, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, serta melayani sesama dan mengontrol gaya hidup. Sedangkan karakteristik profesi menurut Robert W. Richa ada beberapa. Yang pertama, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua, seorang pekerja profesional secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Dan yang ketiga, memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dan pertumbuhan jabatan. Dan yang keempat, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja. Dan yang terakhir, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Selanjutnya, konsep profesi dan profesional. Konsep profesi sendiri adalah suatu pekerjaan yang dilandasi oleh suatu ilmu melalui program pendidikan yang khas dan standar kualitas tertentu dan terukur, dan dapat melakukannya secara mandiri dengan imbalan jasa dari klien yang dilayani dengan kode etik dan aturan yang berlaku. Sedangkan konsep profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan yang purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Di sini ada beberapa sikap dari seorang profesional, yaitu yang pertama, tidak memaksa, tidak menghibah, dan tidak berjanji. Jadi hubungan antara profesi dan profesional yaitu profesi merupakan sesuatu yang dilakukan secara signifikan karena profesi pada umumnya merupakan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan skill yang dimiliki oleh seorang. Apabila seorang yang didapatkan itu dilaksanakan dengan optimal dan tanggung jawab, transparan, dan menjalankannya dengan baik, maka orang yang memanggul dan menjalankan profesi tersebut bisa dikatakan profesional. Selanjutnya, cara mengukur profesionalisme. Sebelum mengukur profesionalisme, yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa profesionalisme diperoleh melalui suatu proses. Proses tersebut dikenal dengan istilah proses profesional. Proses profesional atau profesionalisasi adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional. Untuk mengukur profesionalisme, tentunya perlu kita ketahui terlebih dahulu standar profesional. Cara mengukur profesionalisme ada 4. Yang pertama, pendekatan berorientasi filosofis. Yang kedua, pendekatan perkembangan bertahap. Dan yang ketiga, pendekatan berorientasi karakteristik. Dan yang terakhir, pendekatan berorientasi non-tradisional, yang menyatakan bahwa seorang dalam bidang ilmu tertentu
diharapkan mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan sebuah profesi. Dengan pendekatan-pendekatan yang dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa mengukur profesionalisme bukanlah hal yang mudah, karena profesionalisme tersebut diperoleh melalui suatu proses profesional, yaitu proses evolusi dalam mengembangkan profesi ke arah status profesional yang diharapkan. Sekian resuman sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.